Pada saat persalinan, kadang-kadang kontraksi jadi melambat atau kurang adekuat. Nah, gimana nih caranya untuk menambah kekuatan kontraksi tetapi tanpa intervensi medis? Halo, selamat datang di Kriwil Life, ngobrolin kesehatan bareng aku Bidan Kriwil. Hari ini kita akan ngobrolin soal gimana sih caranya kita menstimulasi kontraksi kalau misalnya kontraksinya ketika persalinan itu kurang adekuat. Tentu saja yang mau kita lakukan ini adalah cara non medis ya, karena kalau misalnya secara intervensi medis ya biasanya akan disuntikan oksitosin buatan atau dilakukan induksi untuk memperbaiki kontraksi yang kurang adekuat. Nah, sebenarnya secara alami kita juga nggak jauh-jauh dari merangsang hormon oksitosin. Kita tahu hormon oksitosin atau yang dikenal sebagai hormon cinta, ini memang salah satu hormon yang perannya itu penting pada persalinan dan juga pada masa nifas serta menyusui. Nah, kalau pada masa menyusui, oksitosin membantu pengeluaran ASI. Kalau pada persalinan, oksitosin ini membantu untuk menipiskan dan menambah pembukaan pada jalan lahir, membantu mendorong bayi supaya dia lahir keluar dari jalan lahir, membantu mengeluarkan plasenta, dan juga mencegah perdarahan setelah melahirkan. Jadi memang si oksitosin ini perannya cukup penting ya kalau kita pikir-pikir dan kita bayangkan gitu. Tetapi kalau seandainya oksitosin di dalam tubuh itu terganggu, maka tentu saja kontraksi itu akan jadi melemah dan pada akhirnya akan membuat persalinan itu menjadi lambat, nggak maju-maju dan menjadi lama. Selain itu, kalau kontraksinya nggak ada, maka tentu saja akan meningkatkan resiko perdarahan setelah melahirkan. Karena setelah bayi lahir, setelah plasenta lahir, rahim kita itu masih harus berkontraksi untuk menjepit pembuluh darah sehingga darah yang keluar itu tidak banyak. Kalau misalnya oksitosinnya nggak ada, maka rahim jadi tidak berkontraksi sehingga akhirnya timbullah perdarahan. Nah, kenapa sih kok oksitosin itu bisa turun? Selain karena memang kondisi hormonal di dalam tubuh ibu, oksitosin ini adalah hormon yang sangat sensitif. Jadi, oksitosin itu akan banyak ketika ibu merasa dicintai, disayangi dalam kondisi yang tenang dan nyaman. Tetapi ketika ibu merasa takut, persalinannya itu menyakitkan, maka oksitosin bisa terhambat. Dan tadi kalau terhambat, maka ujung-ujungnya kontraksinya jadi menurun, persalinannya jadi lambat, ibunya makin stres lagi, oksitosinnya makin terhambat lagi. Nah, terus gimana nih sekarang caranya untuk merangsang supaya oksitosin di dalam tubuh kita ini mengalir banyak sehingga harapannya kontraksinya nanti jadi adekuat. Yang pertama adalah tenang dan rileks. Ini mungkin agak susah gitu ya bagi sebagian orang membayangkan persalinan ya sudah seperti itulah gitu. Kalau di film-film gitu gimana mau tenang gitu, rasanya takut, mungkin terus kontraksi juga rasanya kurang nyaman. Gimana rasanya mau tenang dan rileks? Nah, kita memang nggak bisa ya kalau mau 100% tenang seperti dalam kondisi ketika kita meditasi gitu. Tetapi kita bisa mengalihkan fokus kita atau pikiran kita dari rasa yang kurang nyaman, dari ketakutan-ketakutan kita, dan fokus ke hal lain gitu. Aku pernah bikin videonya, kita bisa menggunakan panca indera kita ini untuk mengalihkan fokus. Salah satunya misalnya melalui nafas. Jadi bisa kita menggunakan nafas relaksasi supaya membantu tubuh kita ini lebih rileks, lebih tenang gitu ya. Walaupun nggak 100% ya, tetapi at least lebih baik daripada tidak sama sekali. Karena tadi kalau misalnya kita panik, ketakutan, maka otomatis oksitosinnya pun jadi akan berkurang. Nah, yang kedua adalah usahakan untuk tetap istirahat cukup. Jadi sebagian ibu kadang-kadang karena memang rasa kurang nyamannya sudah semakin intens atau kayak pengen cepet-cepet bayinya lahir, terus ada yang bilang oh harus rajin jalan-jalan, harus rajin jongkok, harus rajin ini dan sebagainya supaya bayinya cepat lahir. Akhirnya walaupun sudah lelah tetap keliling-keliling, tetap jalan-jalan, tetap melakukan gerakan-gerakan yang harapannya bisa membantu bayi turun. Tetapi harus diingat, ketika tubuh kita kurang istirahat, tubuh kita itu akan merasa stres alias kecapean gitu, dan otomatis ketika tubuh kita kecapean butuh istirahat tetapi kita nggak nurutin buat istirahat, maka tubuh kita jadi gitu sehingga akhirnya jadi stres fisiknya, maksudnya stres fisiknya, dan akhirnya oksitosinnya pun juga jadi turun.
Lalu ibu bisa membantu untuk lebih tenang dan rileks dengan mandi air hangat atau melakukan pijatan-pijatan yang lembut gitu. Jadi ini bisa membantu untuk menciptakan suasana yang nyaman dan rileks gitu. Bisa mandi air hangat, pakai aromaterapi yang disukai, habis itu sambil pijit-pijit, mungkin bagian pinggang biasanya yang sakit ketika menjelang persalinan ini bisa dipijit-pijit sehingga lebih rileks, sehingga harapannya nanti ketika ibu rileks akhirnya oksitosinnya jadi banyak. Nah, kemudian juga bisa dilakukan rangsangan pada area tubuh tertentu, misalnya pada area puting atau pada area klitoris. Jadi area puting itu kalau misalnya dirangsang itu bisa merangsang hormon oksitosin. Itulah sebabnya ketika ibu-ibu hamil tidak disarankan untuk membersihkan payudara sampai yang benar-benar heboh gitu ya, dan juga tidak disarankan untuk memerah ASI karena memang bisa menyebabkan kontraksi. Nah, ini bisa kita ambil benefit ini ketika sudah di 37 minggu ke atas atau ketika persalinan tiba-tiba kontraksinya kurang bagus, maka ibu bisa merangsang putingnya atau juga bisa merangsang area klitoris yang ada di vagina. Itu bisa membantu untuk meningkatkan kontraksi gitu. Jadi mungkin bisa memilih proses persalinan di mana ibu itu senderan sama suaminya gitu. Jadi suaminya bisa bantu untuk merangsang puting ibu untuk tujuannya meningkatkan kontraksi. Yang selanjutnya adalah menciptakan suasana yang nyaman dan tenang gitu. Jadi ya nggak bisa dipungkiri pada beberapa tempat melahirkan itu memang kayak ibunya melahirkan terus yang nungguin ada banyak tuh, ada dokter, asistennya, bidannya, asisten bidannya gitu. Nah, kadang-kadang tempat yang terlalu terang, tempat yang terlalu rame, terlalu banyak orang itu membuat ibu menjadi tidak nyaman. Ibu mungkin kadang malu, ibu mungkin kewo gitu ya, mau ngapa-ngapain gitu, tidak merasa bebas gitu. Maka ini juga bisa menghambat hormon oksitosin. Analogi yang paling sederhana adalah kadang-kadang kita itu nggak bisa BAB di tempat baru karena kita merasa kita kurang rileks gitu. Atau misalnya kita BAB di kamar mandi yang pintunya ditutup dan kamar mandi yang pintunya dibuka, pasti akan berbeda gitu. Nah, sama ketika melahirkan dan di situ banyak orang yang melihat, ada sebagian ibu yang merasa kurang nyaman. Nah, ketika ibu merasa kurang nyaman ini, maka hormon oksitosinnya tuh akan terganggu sehingga kontraksinya bisa jadi kurang baik. Oleh karena itu, ciptakan suasana ruangan tempat melahirkan itu yang nyaman, cahayanya redup, tidak terlalu berisik, tidak terlalu banyak orang. Jadi sifatnya ruangan itu berasa intim dan aman serta nyaman untuk ibu. Dan yang terakhir adalah usahakan untuk tetap aktif bergerak sewajarnya gitu ya. Jadi tidak usah memaksakan diri, tapi juga jangan rebahan terus gitu. Jadi mungkin kita bisa melakukan gerakan prenatal yoga yang ringan, atau misalnya kita bisa melakukan goyang jempol gitu, sehingga pada akhirnya nanti ini juga akan membantu supaya janin bisa lebih mudah masuk ke dalam panggul, ditarik oleh gravitasi. Dan biasanya karena kita sambil bergerak gitu ya, biasanya ibu akan merasa lebih kayak percaya diri gitu, sehingga akhirnya oksitosinnya mengalir banyak dan kontraksinya jadi bagus. Nah, itu tadi beberapa tips untuk membantu meningkatkan kontraksi yang mungkin kurang adekuat saat persalinan. Semoga cukup membantu. Jangan lupa belajar nafas, jangan lupa juga nonton video tentang cara mengalihkan fokus. Semoga persalinannya sehat, lancar, semoga persalinannya lancar, sehat ibu dan bayinya. Terima kasih sudah menonton.